wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma alina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan birahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kembali kajian kita membaca sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema atau pembahasan yang akan kita ceritakan di momen yang penuh berkah ini adalah hal-hal yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Jadi ada momen-momen yang patut untuk kita sebut, kejadian-kejadian yang layak untuk kita ceritakan antara perang Badar dengan perang Uhud. Kita tahu perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Kemudian perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal tahun ketiga. Jadi jarak antara perang Uhud dengan perang Badar itu cuma 1 tahun. Nah, jarak antara selesai perang Badar sebelum pecah perang Uhud ada banyak peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk kita jadikan cerita. Di antaranya adalah perang melawan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini, hadirin, salah satu suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, di Madinah itu ada 3 suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Mereka punya pengaruh, mereka menguasai ekonomi, mereka berkoalisi dengan penduduk asli Madinah, yaitu kaum Ansor, punya hubungan dekat dengan kaum Ansor. Nah, di antara yang paling besar pengaruhnya, yang paling kuat militernya itu Bani Qainuqa ini. Mereka salah satu suku Yahudi yang paling besar kuasanya dan kuat militernya. Nah, pasca perang Badar, di mana kaum muslimin menang, mereka ini sangat iri sekali dengan kemenangan kaum muslimin. Mereka yang memang dari awal nyimpen kebencian terhadap Rasulullah dan kaum muslimin mulai menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan. Padahal mereka ini sudah membuat kesepakatan dengan Nabi SAW dalam piagam Madinah. Di antaranya yang mereka sepakati, tidak boleh menunjukkan pemusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Tidak boleh mereka menunjukkan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka juga tidak boleh menunjukkan istilahnya itu koalisi mereka dengan musuh-musuh Islam. Tidak boleh mereka menunjukkan loyalitas terhadap musuh Islam. Nah, mereka ini mulai menunjukkan sikap yang mana mereka itu mulai mengingkari perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah nampak bahwa mereka ini mulai tidak mematuhi dan mentaati perjanjian yang dibuat, yang sudah disepakati bersama dengan Nabi Muhammad SAW.
dan mereka mulai menunjukkan pemusuhan dan mulai membuat kekacauan. Bahkan ketika Nabi SAW mengingatkan mereka dengan isi perjanjian itu agar jangan dilanggar, dan Nabi mulai nakut-nakuti mereka jangan sampai mereka itu menunjukkan sikap pemusuhan dan cuba-cuba nantang kaum muslimin. Kata Nabi SAW, hati-hati kalau kamu berani menantang kaum muslimin, agak nasib kamu becak orang Quraisy yang kalah di Badar. Nabi takuti mereka supaya mereka itu gentar. Jangan sampai nasib kamu sama seperti orang Quraisy yang kalah di perang Badar. Mereka malah dengan sombong atau kenapa? Wahai Muhammad, jangan kau tertipu, jangan kau itu terlalu sombong dengan kemenangan yang kamu dapatkan di perang Badar. Sebab musuh kamu di perang Badar tu wong yang tak ngerti perang. Takutan tadi, orang Yahudi tadi. Musuh kamu di perang Badar tu wong yang tak ngerti perang. Kalau kamu menang wajar, jangan kamu tertipu dengan kemampuan kamu yang pacak ngalahkan wong Quraisy di perang Badar, sebab lawan kamu wong yang tak ngerti cara berperang. Tapi kalau seandainya kamu ngelawan kami, ya kamu jingok dewek mak mana pejuang yang sesungguhnya itu sebagai lawan yang tangguh. Ingat Nabi nakuti jangan macam-macam. Agak ngalami nasib seperti wong Quraisy kalah di Badar. Jauh hanya sombong. Wong Quraisy itu bukan musuh, wong yang tak ngerti perang. Kalau nak nyengok musuh yang sesungguhnya, ya kami inilah. Akhirnya mereka mulai nunjukkan ketidaksenangannya terhadap Islam. Mulai buat kekacauan, mulai nganggu ketertiban. Mulai mereka itu mengingkari perjanjian. Puncaknya hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat ada seorang wanita muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa. Jadi pasar di kota Madinah itu pada masa itu masih dikuasai oleh Bani Qainuqa ini. Mereka menguasai pasar. Jadi wanita ini bawa dagangan yang ingin dibarter di pasar itu. Datanglah ke salah satu kios punya orang Yahudi. Dilecehkan oleh orang Yahudi tadi. Dia minta wanita tadi buka penutup kepalanya. Nolak wanita tadi sebagai muslimah yang terhormat. Tapi tidak sampai di situ Yahudi tadi. Dia mainkan wanita tadi. Pakaiannya yang bagian bawah, yang ulu ke bawah, diikatnya di bagian atasnya. Pas perempuan itu lagi duduk, jadi pakaiannya kan terurai. Jadi bagian ekornya, bagian bawahnya itu dari belakang, diikatnya di dekat leher, dikaitkannya. Jadi pas perempuan ini tegak, otomatis tersingkap. Pas perempuan ini tegak tersingkap. Nyerit perempuan tadi, karena ngasuh dilecehkan. Nah kebenaran ada juga orang muslim yang jualan di pasar itu. Melihat seorang muslimah dilecehkan, langsung tegak bangkit dia. Langsung dihajarnya Yahudi tadi. Dan akhirnya Yahudi tadi tewas. Membela kehormatan seorang muslimah. Orang Yahudi lain yang ada di pasar, nengok kejadian itu, bangkit kalau dikeroyoklah orang muslim tadi. Mati juga syahid. Sampai akhirnya berita ini didengar oleh Nabi SAW. Beliau siapkan pasukan, beliau pakai pakaian perang, lalu beliau kepung kaum Yahudi Bani Qainuqa yang berlindung di benteng pertahanannya. Dakwanya betul. Ternyata pengecut. Ngomong tamu cak yo. Wong Quraisy itu tak tahu cara perang. Kalau nak nyari lawan yang seimbang, ya kami inilah. Pas dikepung oleh Nabi, tidak kata yang betul dari kandang. 15 hari Nabi kepung. Sampai mereka pun kewalahan. Karena biasanya bahan makanan masuk dari luar. Selama dikepung mereka tak punya akses keluar. Takut akhirnya mereka. Bedu. Akhirnya berpasrah dengan keputusan yang nak Nabi ambil. Kira-kira Nabi nak hukum pun terserahlah. Memang kami salah. Tapi ma'asyiral hadirin, mereka ini punya hubungan dekat dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini pro-nya kepada orang di luar Islam. Akhirnya dia melobi Nabi Muhammad SAW supaya tak ngapu-ngapui Bani Qainuqa, supaya melepas mereka dan membiarkan mereka tinggal di kota Madinah. Dilobi-lobi terus Nabi Muhammad, dipaksa-paksa terus oleh Abdullah bin Ubay bin Salul.
Tapi pada akhirnya Nabi ngambil keputusan, ya mereka tak dibunuh. Sebenarnya mereka layak dibunuh, pengkhianat. Pengkhianat itu harus dibunuh. Wong yang khianat perjanjian itu tak ganti ampunan. Tapi Nabi SAW masih belas kasihan. Karena lobby Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Nabi milih untuk mengusir Bani Qainuqa dari kampung mereka di kota Madinah. Diusir. Sementara ninggalkan semua harta yang tak baca dibawa. Tanah, kebun, rumah ditinggal sebagai rampasan perang. Sebagai pek itu. Jadi mereka diusir, dikeluarkan dari kota Madinah dan mereka lari ke Syam. Itu baru sikok yang terusir. Masih dua lagi ini yang tinggal di kota Madinah. Agak dua-duanya nyusul. Rombongan yang pertama diusir juga oleh Nabi, bahkan ada yang sampai dieksekusi mati dan dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cerita tentang pengkhianatan yang dibuat oleh bangsa Yahudi kepada umat Islam dan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya berujung kepada pengusiran mereka dari kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang juga terjadi di rentan waktu antara perang Badar dan perang Uhud adalah Nabi SAW mulai menghabisi para provokator, penghasut, penebar kebencian yang memprovokasi orang itu untuk musuhi Nabi dan merangi Islam. Di antaranya adalah seorang yang namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini tokoh Yahudi, wong yang punya pengaruh, ahli dalam syair, media sosial zaman dulu syair ya. Jadi kalau sudah bersyair itu cepatnya nyampe kabarnya itu kemana-mana, medsosnya itu. Jadi Ka'ab bin Ashraf ini penghasut, provokator. Setelah kekalahan orang-orang Quraisy di Badar, dia berangkat ke kota Mekah, membangkitkan dendam supaya orang Quraisy balas dendam kepada Nabi Muhammad atas kekalahan di Badar. Jadi dia berakting, ecak-ecak melok nangis, kemudian bersyair menceritakan tentang kekalahan di Badar. Kalian tak boleh sabar, kalian harus bangun kekuatan baru dan berusaha balas dendam atas kekalahan di Badar. Jadi diprovokasi wong-wong Quraisy itu supaya bangkit lagi dan menuntut balas dendam atas kekalahan di Badar. Berhasil. Makanya terbangun kekuatan setahun. Pacak bangun kekuatan lagi wong Quraisy tadi. Padahal kalahnya telak. Toko-tokonya tewas. 70 ditawan. Pacak bangkit dalam waktu 1 tahun. Pacak bangun kekuatan besar lagi. Dan akhirnya pecah perang Uhud. Waktu singkat ini. Siapa yang mengobarkan itu? Ini provokatornya, Ka'ab bin Ashraf, salah satu tokoh Yahudi tinggal di Madinah. Kekalahan di Badar dijadikan peluang untuk membangkitkan kebencian orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu dia juga menjelek-jelekkan Nabi dengan syairnya, mengejek-ejek Allah dengan syairnya. Tak baca diam lagi Nabi SAW dengan tingkah laku wong ini. Kalau dibiarkan bahaya wong yang seperti ini. Pacak nebar kebencian. Pacak membuat wong tadi akhirnya memerangi Islam. Nabi pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang kira-kira ingin mengambil alih misi untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf ini? Karena dia ini sudah nganggu Allah dan Rasulnya. Tak baca ditoleransi lagi wong ini. Mulutnya lah bahaya nian. Omongannya itu sudah tak bisa didiamkan lagi. Siapa yang pacak menjalankan misi membunuh Ka'ab bin Ashraf? Akhirnya ma'asyiral hadirin yang menyanggupinya ada sahabat Nabi yang namanya Muhammad bin Maslamah. Dibantu oleh beberapa wong. Di antaranya yang membantunya adalah Abu Nailah dan bersama beberapa wong yang lain. Kemudian Muhammad bin Maslamah ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami untuk berkata atau mengucapkan kalimat-kalimat yang konotasinya jelek, nyelek-nyelekkan engkau, supaya kami punya kesempatan untuk membunuh wong ini. Kata Nabi, silakan ngomong apa yang kalian ingin omongkan. Datanglah Muhammad bin Maslamah kepada Ka'ab tadi. Payah wong itu ngomongin Nabi dia. Banyak ni kan ngembekkan duit dari kami,
minta upeti. Bahasa Muhammad bin Salamah. Hampir habis duit kami je. Ngomong ke Nabi. Tak dapat izin. Kalau tidak berdosa ya dah banyak ni ngambil duit kami. Hampir kami sarung aja. Ka'ab bin Ashraf pun kira, wah berarti dia ni sudah bosan dengan Nabi Muhammad. Sudah mulai menunjukkan dah sudah senang dengan Nabi Muhammad SAW. Terpancing dia, terpancing. Itulah dia. Saking kami banyak sudah ngenjui duit untuk dia, kami pun kehabisan biaya. Makanya aku ke sini nak minjem sama kau, nak berasan. Berasan apa dia je Ka'ab tadi? Pengen berasan kumo 2 wasak. Wasak tu hitungan zaman itu, Pak. Nisab kumo itu 5 wasak. 5 wasak itu hampir 700 kilo kan. 700 kg kurang lebih lah. Itu nisab kumo 5 wasak. Berarti 2 wasak kira-kira 300 kiloan lah kurang lebih. 200 sampai 300 kilo. Banyak ini kumo 200 kilo, Pak. Kalau jual Ramadan ini untungnya besar juga sih. Ya tak? Jadi dia minjem kumo, makanan pokok ini. Kata Ka'ab bin Ashraf, jaminannya apa? Aku nak minta jaminan, kamu tak bayar je. Lalu dia Ka'ab bin Ashraf ngomong, bini kamu jadikan jaminan. Wah, kalau lemah bini deh. Bini kamu nak jadikan jaminan atas hutang kamu ni. Kata Muhammad bin Salamah, janganlah. Kau tu belaga, kami takut nyamin bini kami. Ecak-ecak itu. Kalau itu anak-anak kamu jadi kejaminan. Janganlah. Malu kami jadi cemoohan. Badai waya-waya kumu anak jadi jaminan. Lalu apa dia jaminannya? Jaminannya senjata pedang. Kami punya pedang, perlengkapan perang. Kami jadikan jaminan. Okey, jika Abi Nasrab. Malam kita deal-dealannya. Datang malam-malam Muhammad bin Salamah sama Abu Nailah dan beberapa wong yang disusupkan 2 wong. Lalu mereka buat strategi, Pak. Malam-malam datanginya rumah Ka'ab bin Ashraf. Bininya lah ngomong, jangan betul, bahaya malam tu. Apa-apa, itu Muhammad bin Salamah sama Abu Nailah. Abu Nailah ini kebenaran Pak, saudara susuan dia. Dulu dewek. Tapi punya misi nak bunuh dia. Itulah tadi, kalau wong sudah loyal sama Nabi, walaupun keluarga yang nyakitin Nabi, sikat. Loyal sama Nabi, cinta sama Nabi. Akhirnya sudah. Mereka buat strategi. Abu Nailah ngomong sama yang lainnya. Aku pas ketemu sama dia, aku akan paritan cium dia. Aku cekali palak dia dan pasangkan leher dia. Kalau sudah nyingok aku melakukan hal tersebut, cepat-cepat gogoklah dia. Biar cepat gawe gitu nih. Sudah akhirnya ketemu kan, salaman, ciuman. Setelah itu dicekal kepalanya, langsung dibuka lehernya oleh Abu Nailah tadi. Yang lain langsung cepat bergegas digogok. Palaknya botel, Pak. Selesai. Nah, wong yang nganggo Allah dan Rasul selesai mati ini. Penghasut, provokator, wong yang menebar kebencian terhadap Islam dan Muslimin, itu sudah diselesaikan oleh sahabat Nabi SAW. Sudah selesai. Nengge kejadian itu tambah segen wong Yahudi. Jangan macam-macam gitu sama Nabi Muhammad nih. Cak nyobe santun-santun, tak. Tapi kalau ada hal-hal yang tak bisa diinjak ampun, habis gitu. Mulai segen lagi, Pak. Bagus itu cara Nabi SAW. Nabi dalam banyak hal santun, sabar. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini, yang bahaya ini untuk Islam dan Muslimin, Nabi tak pilih kasih. Nabi SAW menunjukkan sikap tegas. Nah, ini kejadian kedua yang terjadi di rentan antara perang Badar dan perang Uhud, yaitu dibunuhnya Ka'ab bin Ashraf sebagai musuh Islam, musuh Nabi SAW, dan juga provokator yang menghasut wong untuk benci kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kejadian berikutnya yang terjadi di antara perang Badar dan perang Uhud adalah pernikahan antara Nabi SAW dengan Hafsah. Hafsah ini, Pak, dulunya pernah menikah dengan seorang sahabat Nabi juga, namanya Khunes. Suami pertama Hafsah adalah Khunes. Meninggal pasca perang Badar, terluka parah, meninggal. Akhirnya Hafsah menjadi janda. Setelah Hafsah menjadi janda, Sayyidina Umar ni gelisah, sedih ni anaknya ini yang menjanda. Takut dak galak, dak gatik yang nak minangnya. Tapi harus kita paham dulu, Pak, kondisi sosial di zaman itu
para janda itu Pak, cepat-cepat dinikahkan oleh bapaknya kepada orang yang galak meminangnya. Dan zaman itu juga Pak, poligami itu bukan menjadi hal yang tabu, bukan menjadi hal yang ditolak oleh kaum perempuan di masa itu. Jadi wajar kalau ada yang poligami nawai anaknya kepada orang yang sudah punya istri, hal yang wajar. Beda zaman sekarang jangan macam-macam gitu. Kalau nawai anak gitu kepada orang sudah beristri, nah anak aku nak janda galak tak kau nikahnya, istrinya ngamuk, kau jangan nak ngusak keluarga kami. Nah zaman dulu tidak, zaman dulu diterima Pak. Makanya setelah Hafsah menjanda, Sayyidina Umar sedih, mikirkan anaknya ini. Mano kalau dia dak katik yang galak minangnya, dak katik yang galak memperistrinya, sianlah dia hidup menjanda seumur hidupnya. Akhirnya Sayyidina Umar pun datangi Utsman bin Affan. Wong yang mapan ini datanginya oleh Sayyidina Utsman, oleh Sayyidina Umar. Wahai Utsman, kiki minat dak nak nikah dengan anak aku Hafsah nih. Dia sudah menjanda, suaminya meninggal. Kata Sayyidina Utsman, aku pikir-pikir dulu Sayyidina Utsman lemah jawabnya, mikir-mikir dulu. Ya, mikir-mikir dulu balik Sayyidina Utsman. Tak berapa lama ketemu lagi dengan Sayyidina Umar. Wahai Umar, caknya aku belum minat nak kawin lagi. Woi lemak ni nong dulu kawin lagi tu minat kalau minat kawin tinggal. Lemak zaman dulu Pak. Kalau kita pengen juga hidup zaman dulu berarti. Kalau era modern ni jangan macam-macam. Aku caknya lagi tak berminat nak kawin lagi tu. Padahal Sayyidina Utsman bininya siapa? Anak Nabi Muhammad SAW. Tapi kebenaran pada saat itu Sayyidina Utsman memang duduk. Karena putri Nabi yang merupakan istri beliau meninggal kan. Setelah Badar kan meninggal. Sayyidina Utsman beneran posisinya lagi duduk. Ditawari, agak masih belum move on kalau jong sekarang ni. Agak lah, belum nak zuat dulu. Belum nak nikah dulu. Oh ya sudah, tak apa-apa. Akhirnya Sayyidina Umar pun datangi Sayyidina Abu Bakar dulu. Wahai Abu Bakar, iki minat dak kawin dengan putri ko Hafsah? Diam Sayyidina Abu Bakar, dak jawab sepatah. Sayyidina Abu Bakar diam, dak jawab sepatah kata pun. Ditawari Sayyidina Umar nikah dengan putrinya Hafsah, tapi diam tidak ngomong sepatah kata. Nah kiki Pak, kalau gitu mah itu mana Pak? Awak ya nak sama orang yang kita percaya baik untuk anak kita. Kalau ada nikah dengan anak aku, diam dia Pak. Mau mana perasaan itu? Pasti kan ada perasaan sakit Apa diam cak tak minatnya dengan anak aku tu. Sayyidina Umar ngasuk itu Pak. Sikap Sayyidina Abu Bakar tu bagi Sayyidina Umar itu apa nyisakan lupa lah di hati. Masih lebih mending Sayyidina Utsman jawab tak galak. Sayyidina Abu Bakar milih diam tak tahunya berapa lama dari situ Nabi yang minang Hafsah. Oh senang Sayyidina Umar. Nabi yang datang minang Hafsah. Dan Hafsah pun menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dinikahi Nabi di bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. 2 bulan sebelum perang Uhud. Dinikahi Nabi SAW. Maharnya berapa? 400 dirham. 400 dirham. Pak, 400 dirham. Berapa 400 dirham? Nisab zakat tu 200 dirham. Nisab zakat 200 dirham. Itu perak tapi bukan harga emas. Kalau harga emas 20 dinar 84 juta. Kalau perak 200 dirham. 200 dirham itu kisaran inilah. Kalau 400 dirham tu kami hitung tadi Pak. Kalau duitnya sekarang sampai 20 juta. Mahar Nabi 20 juta. Menunjuk banyak tak 20 juta? Banyak Banyak 20 juta mahalnya. Nikah dengan mahal 20 juta. Banyak sebab sekarang ni sepakat alat solat tu lah. Sepakat alat solat berapa biasanya? Sepaket 1 juta paling tidak. Yang mahal tu sepakat alat pancing lebih mahal lagi itu. Misalnya Nah itu mahalnya 400 dirham. Nabi menikahi Hafsah putri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Nah kemudian di rentan antara perang Badar dan Uhud juga masyarakat hadirin itu terjadi pernikahan antara putri Nabi SAW Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah dengan Ali menikah di tahun ketiga. Ada yang mengatakan di bulan Syawal. Di bulan Safar.
pernikahan antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali ini malu Pak, nak melamar Fatimah tu malu-malu. Ngaso tak punya. Ngaso dia segan nak melamar Fatimah tu dengan Nabi Muhammad. Padahal dia dekat sama Nabi kan. Sepupu Nabi. Dan besar dengan Nabi SAW. Tapi segan nak neketi Nabi SAW dan melamar Fatimah. Padahal dia tu ada minat dengan Fatimah tu. Tapi malu. Sampai ada salah satu budaknya ngomong, "Wahai Ali, apa tak tertarik kau nak minang Fatimah tu? Hati-hati, dulu wong banyak yang minang Fatimah tu. Lambat dikit ada yang nikung ke." Nah, itulah kalau kita pengen cepet-cepet, langsung lah ada yang nikung tadi tu. Tapi lah kawin kalau ini. Iya, yang tak kawin, yang belum kawin tak katik dulu ya. Balik duluan dia. Cepatlah ge dimbek wong. Karena yang minang Fatimah sudah banyak. Abu Bakar minang Fatimah, Pak. Sama Nabi SAW. Tapi tak dia ke Nabi SAW. Sayyidina Umar sempat minang juga. Tak dia ke juga. Banyak yang minang Fatimah tu. Siapa yang tak galak nikah dengan putri Nabi SAW? Sampailah akhirnya Ali bin Abi Thalib mani kendiri datang. Pas nyampe depan Nabi tu diam, tak berani ngomong. Diam. Kenapa wahai Ali? Ada hajat wahai Rasulullah. Apa dia hajatnya tu? Diam, tak berani ngomong. Oh segan lah depan waktu woi dah Nak minta anak wong tak berani ngomong dah segan. Ngomong bae wahai Ali. Iya, aku ni pengen minang Fatimah. Pengen minang Fatimah. Oh, kata Nabi SAW. Apa dia yang nak dinjuk? Kalau minang Fatimah sebagai mahal. Sebagai mahalnya. Apa dia? Tak punya apa-apa wahai Rasulullah. Itu malunya tu tak punya apa-apa nak minang tu dah. Tak punya apa-apa. Buat dijadikan mahal untuk Fatimah. Nah, cak mana kabar pakaian perang yang pernah aku tunjuk tu? Ada wahai Rasulullah, buruk tapi sudah. Harganya kalau jual cuma 4 dirham. 4 kali 19.000. Tak sampai 100, Pak. Harganya 4 dirham. Buruk sudah. Tak lemak nak dijadikan mahal. Tak apa-apa kata Nabi. Mbak itu jadikan mahal. Akhirnya kata Nabi, aku nikahkan engkau dengan Fatimah dengan mahal tadi. Pakaian perang yang seragam 4 dirham tadi, Pak. Nah, ini bentuk kesederhanaan. Nabi kalau nikah mahalnya tinggi. Tapi kalau nikahkan putrinya tidak tinggi-tinggi mahalnya, Pak. Nabi kalau nikah dengan perempuan mahalnya tinggi, Pak. Semua istri Nabi itu mahalnya itu hampir setara 400 dirham. Bahkan ada yang lebih. Makanya dalam fikih itu standar mahal itu jangan dipucuk 400 dirham. Dan jangan di bawah 10 dirham. Itu standar mahal yang disebut oleh ulama fikih. Jadi demikian. Dengan pakaian besi tadi, tak galak beratkan. Karena yang minang juga orang yang sudah diketahui bibit bobot bebetnya, benernya tawan, ya lemak kalau orang tahu. Kalau tak tahu gitu, ya nyai tahu, Pak. Jangan lagi ada yang datang sama kita, nak minang anak bapak, mahalnya apa? Mahalnya 100.000 boleh tak? Oh gitu, orangnya lagi tak tahu siapa ini dah. Nak tahu dulu gitu bibit bobot bebetnya. Kalau orangnya itu berakhlak, beragama, dan memang tak punya kemampuan untuk menunjuk mahal yang besar-besar, ya sudah. Terima baik, asal dia memang orang yang taat beragama dan kita yakin bisa menjadi imam yang baik buat anak kita, tak apa-apa, tidak terlalu mahal. Tapi zaman sekarang ini susah ni doa. Zaman dulu nikah cepet baik. Tidak harus ada pesta besar-besaran. Tidak harus 3 acara. Zaman sekarang ini karena tradisi adat, waduh susah ni gitu. Nak nikah banyaklah penghalangnya, Pak. Lamaran buat acara sudah. Ya benar tak? Lamaran. Pakai acara sekarang. Pakai acara resmi pula noh. Foto menang foto gapa. Calon mertua tadi sudah pakai baju seragam pula. Sekarang pakai baju seragam. Kau dulu kata seragam, Pak, nikah, Pak. Zaman apa nikah dulu pakai seragam tak, Pak? Tidak, Pak. Mana ada yang seragam, keluarga seragam. Sekarang ini harusnya pendasar seragam. Apa ikut 20, 30. Untuk nak sekampung gitu, takutnya tradisi ni berubah lagi, seragam sekampung, sekomplek pas nikahan. Biar lemak fotonya tu kan seragam. Aduh, sarunian zaman sekarang. Budgetnya besar. Pernikahan susah, akhirnya naudzubillah perzinahan mudah. Sekarang ni apa zina mudah, Pak? Kan nikah susah.
Pemuda zaman sekarang banyak mikir, daripada nikah susah, budgetnya besar, dapatnya juga cuma itu, lemaklah dia jalan yang haram. Itu, makanya kata ulama, tidaklah jalan untuk menikah itu dipersulit, kecuali itu akan memudahkan jalan untuk orang berzina. Jadi kalau kita ingin meminimkan perzinahan, kata ulamanya, iya, pemuda pernikahan. Pemuda bukan muda-muda dah juga, tentu dengan pertimbangan. Jadi seperti itu masyarakat. Nah ini pernikahan Fatimah dengan Ali sangat-sangat sederhana. Mahanya sederhana, acaranya sederhana. Pas malam pertama Nabi ngantarkan Fatimah untuk Ali bin Abi Thalib, Nabi membekali Fatimah dengan apa? Dengan selimut siko, bantal dari kulit, yang jeronya itu biar agak empuk diisi dedaunan. Itu benar. Nah, buat kamu di rumah. Waduh. Tinggalnya itu Pak Senani. Bawaan di rumah malam pertama. Selimut siko, kemudian bantal dari kulit diisi daun Pak. Biar agak empuk molingnya. Saya itu tunjukan Nabi nah. Buat kamu nah rumah tangga. Dan hebatnya lagi Pak, rumah tangga Fatimah sama Ali ini Pak, itu luar biasa sederhananya. Mulai dari ekonominya, tempat tinggalnya. Bahkan Fatimah pernah mengeluh sama Nabi kan, ya Rasulullah, wahai ayah, anganilah kapalan aja, ngiling lagi no, ngiling gandum juga lagi no, kapalan Pak tangannya Pak, kata Fatimahnya. Cobalah baca itu no budak yang ditawan dari perang tuh, tunjuk kami sikok buat membantu. Kata Ali juga, ya Rasulullah, ya tunjuklah kami sikok nah buat membantu no. Sakit kalau dado nih, angkat banyu tiap hari. Kata saya Ali. Kata Nabi, kalau tunjuk kamu sian yang di masjid tu no, Ashabus Suffah tu. Ashabus Suffah tu sian. Kalau aku tunjuk isi kok budak ini sama kamu, itu Ashabus Suffah sian. Kalau aku jual budak ini duitnya nah buat biaya Ashabus Suffah ini lebih bagus daripada tunjukkan kamu. Aku sabar bela. Sabar-sabar we kata Nabi. Kalau ada aku tunjuk amalan, ganti dari yang kamu pinta, dan itu lebih baik daripada yang kamu minta. Apa dia wahai Rasulullah? Baca tasbih 10 kali setiap habis sholat. Baca tasbih 10 kali setiap habis sholat. Tahmid 10 kali setiap habis sholat. Takbir 10 kali setiap habis sholat. Ini versi yang lain baca 10 boleh. Tapi kita ada yang 3-3 kan? Itu versi lain, riwayat lain. Kemudian baca tasbih sebelum tidur 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 34 kali sebelum tidur. Amalkan beh. Itu akan lebih baik daripada pembantu yang kalian minta. Minta pembantu diunjuk amalan dah. Sama cak wong, minta duit sama gitu. Tunjuk amalan, aku tunjuk doa be. Mana kalah dia dah. Aku minta duit kan doanya. Minta pembantu diunjuk amalan. Oh, ternyata Pak, ngapo Nabi tunjuk amalan. Ternyata semakin kita kuat zikir sama Allah, semakin bisa mengingatkan beban hidup gitu. Beban itu kan dari pikiran. Tadinya tidak pernah ngeluh, tapi terpikir kok, kesel juga lama-lama ini ngiling nih, ngeluh. Tapi kalau banyak zikir, keluhan itu hilang. Ketenangan yang akan ada. Jadi dinikmatinya be. Nah itu kehidupan Fatimah radhiyallahu anha. Bekerja keras sampai kapalan tangan. Wah budak sekarang ini takut, kok tangannya nyuci piring lagi takut dia. Masak takut dia, lecet kalau tangannya. Udah zaman sekarang. Dulu hebat pekerja keras sekali. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita dan kaum muslimin keluarga-keluarga kita insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala pilihkan untuk anak-anak kita, keluarga kita orang-orang terbaik sebagai jodohnya insya Allah. Nanti pada pertemuan berikutnya baru kita masuk perang Badar, perang Uhud, perang yang luar biasa di dalam Islam yang kita tahu ending dari perang Uhud ini kan memang kaum muslimin mengalami kekalahan dan banyak yang wafat dari kalangan kaum muslimin. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada tanya enggak? Baik. Yang seperti pasal yang dibunuh tadi. Kap. Setelah dia dibunuh apa kaum yang lain ada bukan atau
curiga tidak ada dendam dengan yang membunuh itu sehingga jadi cadang atau diapun sebelum dibuat. Tidak. Bangsa Yahudi kaumnya Ka'ab bin Asy'ab ini dewek tidak melakukan misi pembalasan. Karena mereka tahu kaum muslimin mendominasi saat itu. Jadi melakukan pembalasan malah akan sebagai gerakan bunuh diri istilahnya itu. Jadi malah itu menimbulkan rasa gentar dan takut mereka terhadap Nabi SAW dan kaum muslimin. Dan mereka tahu memang orang yang dibunuh ini memang orang yang sangat provokatif. Maka bagi mereka wajar kalau Nabi Muhammad itu melakukan misi ini karena bahaya orang ini itu sangat luar biasa. Sehingga harus disingkirkan supaya tidak menghasut yang lain. Yang tadi tidak ada benci karena omongan dia yang provokatif akhirnya membuat banyak yang benci dengan Nabi dan umat Islam. Jadi Nabi cepat-cepat ambil tindakan. Dan ini tindakan yang sangat tepat dari Nabi SAW. Dan tindakan yang wajar dari Nabi SAW. Mungkin kita yang tidak mengalami situasi itu, yang hanya sekedar mendengar dari cerita sirah ini, mungkin berpikir itu, kok Nabi bisa melakukan misi itu ya? Mungkin pikiran kita ke situ kan? Tapi yang mengalami masa-masa itu dan tahu bahaya orang yang seperti ini, pasti pilihan yang sama akan dipilih. Dan juga ngapa Nabi milih untuk membunuh orang ini? Ya tadi, karena Nabi yakin dengan kekuatan kaum muslimin. Yang keliru itu kita minoritas, kekuatan dak gati, kemudian melakukan misi ini. Nah itu yang agak keliru itu agak keliru. Jadi melakukan misi untuk membunuh wong yang provokatif, tapi di lingkup di mana Islam itu tidak kuat. Nah itu bisa membahayakan. Nabi tidak milih itu pasti. Tapi ketika situasinya menguntungkan, kita mendominasi situ, kemudian lagi menang perang Badar pula, kekuatan muslimin itu mulai disegani. Tindakan yang Nabi pilih itu tujuannya untuk memberi pelajaran kepada yang lain, agar jangan macam-macam, agar jangan sampai melakukan tindakan yang provokatif seperti yang dilakukan Ka'ab tadi. Dan itu manjur. Akhirnya kalau zaman sekarang mungkin media-media yang banyak nyebar itu takut sudah nak berbicara setelah kejadian itu. Segan agak kita buluk yang diringkus sudah zaman sekarang misalnya kan media-media yang kritik diringkus, yang lain tidak berani ngomong karena kuat. Kalau tidak kuat tidak baca berbuat. Nah, Allah. Tapi ini dalam hal yang positif bukan yang negatif. Ada lagi Pak? Ibu-ibu? Ada ibu. Ada. Melihat situasi di Gaza sekarang dengan cerita ini. Iya benar. Sayyidah Hafsah memang pernah ditalak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah kami baca, sebab beliau ditalak oleh Nabi karena membocorkan rahasia. Nabi memberi pesan rahasia kepada beliau, tapi diceritakan kepada Aisyah. Jadi beliau ceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Nabi talak dia dan Sayyidina Umar langsung sedih karena anaknya ditalak oleh Nabi SAW. Namun pada akhirnya beliau rujuk lagi karena dapat perintah dari Allah melalui Jibril bahwasanya Hafsah ini akan menjadi istrimu di dunia dan akhirat. Dan beliau adalah sosok yang sawamah qawamah, banyak puasa sunnah dan sering bangun malam, memang ahli ibadat. Tapi karena kejadian itu Nabi SAW sempat menceraikannya. Jadi hal yang lumrah dalam rumah tangga Nabi, karena Nabi itu kan percontohan Pak. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang serupa ya kita bisa ngambil keputusan karena mencontoh apa yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rumah tangga Nabi mulus Pak, romantis, mulus, ganti problem, mana kita nak nyontoh siapa gitu Pak dalam mengatasi problem rumah tangga. Tapi Nabi SAW punya istri-istri yang macam-macam wataknya yang beda-beda Pak. Pernah kita ceritakan kan, Sayyidah Aisyah pencemburu, Hafsah yang seperti itu, ada yang mudah marah istri Nabi Pak. Zainab tuh mudah marah. Zainab
bintu Jahash muda marah. Nama ono kita ngadep isi muda marah. Ada yang cewek, nama ono ngadep isi yang cewek. Kita siko siko tapi mewakili galau misalnya dah. Tak cewek galak marah. Nah sudah sabar bela. Kalau Nabi beda-beda. Ini yang ada yang ini apa istilahnya itu apa? Baperan Pak. Muda sedih. Sofia tuh baperan. Agak nangis karena diusili oleh yang lain kan. Biasa. Diuyuk-uyuk oleh istri Nabi yang lain. Sedih dia nangis Pak. Ngapu sama Nabi. Tahu Nabi cara ngipuknya. Tahu Nabi SAW cara nenangkannya. Dan Nabi nenangkan dia tanpa istilahnya itu marah-marah dengan yang lain. Paling nego. Itu hebatnya rumah tangga Nabi SAW. Jadi berat memang. Berat. Kalau sikok lebih susah sudahlah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu cerita tentang perceraian yang pernah terjadi antara Nabi dan Hafsah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.